Puji nama Tuhan malam hari ini. Malam hari ini kita dapat berkumpul karena kasih anugerah Tuhan. Sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita dengan sungguh untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan malam hari. Kita akan sama-sama berdoa dulu sebentar. Kita akan satukan hati. Ialah kuasa Roh Kudus menuntun memimpin kita malam hari. Tuhan Yesus yang baik, kesempatan malam hari ini kami boleh bersyukur kalau Engkau boleh memberikan waktu kami untuk kami boleh dipertemukan melalui kebaktian lewat Zoom ini ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang kebaktian ini Tuhan, baik sinyal juga gadget yang dipergunakan dan juga kuasai ruangan tempat kami yang digunakan. Tuhan pimpin kami dari awal sampai selesainya nanti dengan kasih dan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan angkat pujian. Pribadi yang mengenal hatiku, yaitu Tuhan Yesus. Apabila ada bapak-bapak, saudara-saudara yang mengenal lagu ini, kita sama-sama memberikan nama Tuhan. Sayang haus, itu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menuju, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, sedangkan pujian seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, itu aliran sungai. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwa Tuhan, angkat pujian sama-sama, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ciptaan kasih-Mu. Oh, haleluya. Pujian seperti rusa yang haus, itu aliran sungai. Bagai tanah gersang, nanti datang
datangnya hujan, begitu pun jiwa Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi balik seluruh isi hatiku. Kau tahu bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Angkat pujian ke atas seperti rusa yang halus, itu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwa yang sama-sama hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi balik seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita renungkan pujian ini dengan sungguh. Kita harus tetap mendekat kepada Tuhan, pelindung kita, Tuhan keselamatan kita. Mari kita angkat pujian seperti rusa yang haus, itu aliran sungai. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, angkat sama-sama hanya Engkau, pribadi yang mengenal tersembunyi hati, seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bukan pujian seperti rusa yang haus, itu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwa, Tuhan, katakan sama-sama hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi balik seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan
katakan sama-sama hanya Engkau. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi hatiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu tanpa waktu. Oh, untuk lebih dekat lagi pada tinggal dalam indahnya dekat. Kasihmu hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang menang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu tanpa waktu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat. Kasih sekali lagi hanya Engkau. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Ada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawa waktu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya harapan. Kasihku sekali lagi hanya Engkau saja. Hanya Engkau. Pribadi yang menang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat. Kasihmu tinggal dalam indahnya dekat. Kasihmu tinggal dalam indahnya dekat. Kasihmu mari kita sembah Yesus saja. Sembah Dia. Haleluya. Ya, dengan sungguh hati kita sembah Tuhan Yesus malam hari. Oh, haleluya. Syukur. Kami sembah, haleluya. Kami sembah Yesus. Kau Rajaku, Kau keselamatan kami. Haleluya. Perlindungan kami. Haleluya. Syukur. Sembah. Naikkan syukur. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan. Haleluya. Syukur. Kami naikkan syukur. Ku sembah. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Tiap kami, tiap tiapnya. Jamah kami Tuhan. Tiap kami sebagai kepala keluarga. Jamah kami
Sembah Tuhan Yesus. Sembah. Haleluya. Kami naikkan Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ku sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih, kita sering berikan waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan serukan apabila ada doa-doa yang harus diserukan kepada Tuhan malam hari ini. Kita berseru dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya yakin dan percaya semua doa-doa pada malam hari ini secara pribadi Tuhan sudah mendengar. Bagaimana kita tetap menantikan jawaban dari Tuhan dengan setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, kita ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, juga ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau Allahku, Bapa yang sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di jiwaku. Yesus kekuatan, Yesus
di hidupku. Oh, kami bersyukur Tuhan kesempatan malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat menaikkan pujian kami. Juga doa-doa yang sudah dipanjatkan secara pribadi, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan tuntunan buat hidup kami sebagai kepala keluarga, sebagai pria-prianya Allah ya Tuhan. Tuhan tolong kami malam hari ini, apabila kami ada yang sakit, kirim kontak, lawati, beri kesembuhan, yang lemah pun Tuhan berikan kekuatan. Lewat puji-pujian kami, biarlah Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih untuk waktumu malam hari ini. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Marga. Tuhan tolong rapi Tuhan, hamba-Mu berikan kekuatan dan apa yang Engkau nasihatkan boleh disampaikan dengan kasih dan bahasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu malam hari ini. Kami serahkan doa kami dan kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Moderator. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan dan kita telah menyembah Tuhan. Kini saatnya yang kita nantikan ya, makanan rohani kita ya. Untuk kita bisa dengan tema ya, diberkati dan memberkati ya. Itu suatu tema yang kita biasanya paling ingin gitu diberkati ya. Di sini memberkati dan diberkati ya. Nanti akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Marga Wijaya. Silakan Bapak Pendeta Pak Marga untuk menyampaikan isi hati Tuhan mulai Bapak. Kami siap menerimanya. Terima kasih. Silakan Pak Marga. Puji Tuhan, Shalom para pria-pria yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, terlebih kesehatan untuk kita boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah di Zoom ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan yang memberikan kita kesehatan tepat pada waktunya, sekalipun mungkin kita juga bisa mengalami hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini, tetapi ketika waktu Tuhan akan memulihkan, maka saya percaya janji Tuhan indah pada waktunya. Kemudian yang kedua, terima kasih saya sampaikan kepada pengurus daripada AMT yang mempercayakan saya juga pada sore hari ini untuk boleh bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dan juga kita boleh bersama-sama saling menyapa, saling menatap, bahkan lebih jauh lagi kita boleh menerima berkat kebenaran firman Allah. Memang manusia merancangkan sesuatu, tetapi Tuhanlah juga yang menentukan. Kalau malam hari ini sedianya memang ada hamba Tuhan, tetapi Tuhan telah memberikan yang terbaik, yaitu telah memanggilnya untuk kembali ke rumah Bapa. Dan kita yang masih tinggal, berarti kita masih ada tugas, masih ada pekerjaan yang harus segera kita selesaikan. Dan apabila tugas itu selesai, dan saya percaya juga, saudara dan saya, kita juga akan dikumpulkan bersama-sama dengan saudara-saudara kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh pengurus AMC, terima kasih, yaitu menjadi berkat dan diberkati. Ya, ini sungguh tema yang sangat indah sekali. Ya, kita seringkali maunya diberkati, tetapi kali ini di depan kalimat awalnya adalah menjadi berkat dahulu, baru kita diberkati. Kalau kita ingat bagaimana ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari negerinya, Abraham diberkati dulu, baru dia menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Tetapi dalam konteks malam hari ini, Tuhan mau
saudara dan saya para pria-pria, kita harus menjadi berkat dulu dan pasti akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar saya mau izin sama host untuk share screen. Oke, udah bisa Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, inilah tema yang diberikan, yaitu menjadi berkat dan diberkati. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, para pria-pria, kalau kita mengacu atau kita mengingat bagaimana panggilan daripada setiap kita sebagai orang percaya, khususnya, yaitu saudara dan saya, terlebih para pria-pria, kita boleh mengerti bahwa salah satu panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ini salah satu kunci atau salah satu panggilan yang utama bagi hidup kita sekalian. Kalau Yesaya pasal 2 ayat pertama sampai ayat kelima, di sana juga dengan jelas menuliskan bahwa orang percaya rumah Tuhan, bukit Gunung Sion, dia harus akan menjadi sebuah magnet untuk terjadinya ya berduyun-duyun bangsa-bangsa datang, karena di sana ada pengajaran, di sana ada keselamatan, dan di sana ada Tuhan Allah hadir di tengah-tengahnya. Itu dalam konteks perjanjian lama. Namun dalam konteks perjanjian baru juga pun tidak kalah dan sangat tajam sekali. Tuhan Yesus mengatakan adalah merupakan panggilan bagi setiap kita orang percaya untuk menjadi berkat, adalah salah satu bukti daripada iman kita yang sejati. Nah, iman yang sejati bukan hanya kita dapat hanya sekedar percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Dia, tetapi justru Tuhan Yesus mengajarkan ya lewat pengajarannya bagaimana Yesus mengajarkan untuk kita juga boleh menjadi berkat sebagai salah satu bukti. Nah, kalau saya kutip dalam firman Tuhan Matius pasal 5, di sana pernah mengatakan ayat 46 mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah upahmu? Memungut cukai juga berbuat demikian. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita itu adalah merupakan hal yang umum, hal yang biasa. Maka firman Allah mengatakan apalah upahmu. Nah, jadi justru itulah para pria-pria, kita harus melebihi daripada apa yang telah dikatakan oleh firman Allah. Memungut cukai juga melakukan hal yang demikian. Maka daripada kita tidak mau untuk berhenti hanya sampai mengasihi atau sampai berbuat baik atau sampai memberkati orang yang memberkati kita, tetapi justru Tuhan mau lebih jauh lagi dalam kehidupan ini. Mari saya akan baca firman Tuhan yang terambil sebagai dasar renungan kita pada malam hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 6 ayat 38, demikian firman Allah ya. Saya mau bacakan bagi kita sekalian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalimat pertama firman Allah mengatakan pengajaran Tuhan Yesus dalam hal penghakiman. Dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Yesus bukan hanya mengajarkan kamu jangan menghakimi atau jangan menilai saudara-saudaramu atau yang lain. Tetapi bukan hanya berhenti sampai kita tidak menghakimi. Berhenti sampai kita tidak membenci. Berhenti tidak hanya berhenti sampai kita hanya tidak berbuat sesuatu kepada orang lain. Tidak, bukan itu konsep. Berkat itu tidak selalu hanya berupa materi, tetapi ada nilai-nilai yang jauh melebihi
Karena ini makin hari makin nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sekalipun dunia tidak mengenal, tidak mengerti akan hal ini. Ya, dunia hanya sekedar menuntut, dunia hanya sekedar melihat apa benefit yang akan mereka terima. Tetapi justru Tuhan mau ada sesuatu yang keluar dalam hidup kita sekalian. Saya teringat akan kitab Amsal pasal 11 ayat 24 juga mengatakan, yang mengatakan di sana ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, ini adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat dipahami oleh manusia secara logika. Di luar daripada ekspektasi, kemampuan atau daya pikir kita manusia. Tidak mungkin, ya. Kita tahu hemat adalah pangkal daripada kaya. Ya, kalau kita tidak berhemat atau kita memborot-borotkan, pasti kita akan mengalami kesulitan. Tetapi justru di sini katakan, siap ada yang menabur, menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Kalau firman Tuhan iya dan amin, saya percaya juga, saudara dan saya, kita akan mewujudkan apa yang firman Allah ingin kita terapkan di dalam kehidupan kita kalian, ya. Amsal 11 ayat 24. Dan saya mau kutip juga perkataan daripada atau statement daripada John C. Maxwell yang mengatakan, sukses adalah ketika saudara mengetahui maksud kehidupan, bertumbuh, meraih potensi maksimal, dan menabur benih yang menguntungkan sesama. Bagaimana kita bisa mengetahui tujuan, mengetahui sukses dalam hidup ini? Disinilah letaknya. John Maxwell mengatakan, supaya kita bertumbuh untuk bisa meraih potensi yang maksimal dengan menabur benih dan memberi keuntungan bagi sesama. Ini perkataan John Maxwell. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kaum pria yang dikasih Tuhan, mari kita rubah konsep kita. Ya, konsep. Jangan menunggu sampai pada waktu kita diberkati, kemudian kita boleh menjadi berkat. Ya, tetapi Tuhan mau kita menjadi berkat dan kita akan diberkati. Bagaimana hal itu bisa kita jalankan? Bagaimana hal ini dapat kita kembangkan di dalam perilaku setiap kehidupan kita, baik dalam pelayanan, dalam tindakan, atau di dalam marketplace kita masing-masing. Tentu masing-masing kita memiliki media atau memiliki market yang berbeda, sangat berbeda sekali. Tetapi prinsip firman Tuhan tidak boleh tidak sama, harus sama. Maka daripada itu kita harus kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran yang daripada firman Allah. Pada malam hari ini saya ingin mengembangkan hanya sedikit saja prinsip yang harus kita pegang dalam segala situasi. Bagaimana saudara dan saya sebagai pria-pria kita boleh menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan, ya. Saya mau kutip Rasul Paulus mengajarkan yang terambil dari suratnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ya. Pasal 9 ayat yang ke-6 dan sampai yang ke-11. Ada 3 prinsip dalam 2 Korintus pasal 9 ini yang diterapkan atau yang ditanamkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan
untuk mereka juga artinya menjadi berkat, serta mereka akan mendapatkan kelimpahan atau mendapat berkat yang daripada Allah. Prinsip yang pertama yang saya catat dan saya renungkan adalah prinsip peningkatan dikatakan. Prinsip peningkatan ini berbicara yaitu mengenai apa yang kita tuai itu sebanding dengan apa yang kita tabur. Ya, apa yang kita tuai itu sebanding dengan apa yang kita tabur. Ayat 6 mengatakan demikian dari 2 Korintus pasal 9. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, ini prinsip. Sekali lagi saya katakan, ini prinsip. Dan prinsip ini sudah tidak terbantahkan juga di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dunia ini. Ya, kalau kita menabur sedikit, pasti kita menuai sedikit. Kalau modal usaha, modal dagang kita kecil, pasti benefitnya juga kecil, revenue-nya juga kecil. Tetapi ketika saudara menginvestasikan sesuatu yang jauh lebih besar, dan percaya itu juga akan mendatangkan keuntungan atau mendatangkan margin yang jauh melebihi daripada apa yang kita harapkan itu sendiri. Nah, dan prinsip ini juga dipakai dalam dunia pertanian secara sederhana. Ketika kita seseorang petani menabur benih, ya, dapat kita mengerti bahwa mereka pasti akan menuai sesuatu, menuai hasil yang cukup sesuai dengan benih yang ditabur itu sendiri. Nah, ini dia katakan prinsip peningkatan. Camkanlah ini. Maka firman Allah dalam ayat 6 katakan camkanlah ini. Jadi harus ada perhatian, harus ada konsentrasi dalam hal ini. Kalau saya teringat juga bagaimana moto GPPS daripada founder kita yang mengatakan banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya, ini prinsip filosofi yang sederhana dari founder GPPS. Tetapi kalau kita rasakan atau kita konversikan dengan firman Tuhan sangat jelas sekali. Ada dasarnya. Ya, beliau menyatakan akan hal ini. Dan prinsip ini juga yang menjadi pegangan bagi kami para hamba-hamba Tuhan. Untuk bergantung harap hanya penuh kepada Tuhan. Ya. Untuk bergantung harap kepada Tuhan itu tidak mudah. Harus melewati proses. Melewati sesuatu dinamika kehidupan. Baru kita memasrahkan diri. Baru kita bisa menyatakan ya, yaitu kita boleh bergantung penuh kepada Tuhan. Tapi kalau kita masih belum mengalami itu, terus kita akan diproses. Para pria-pria pasti diproses. Ya, kita akan pasti diproses. Maka dalam hal ini. Jadi, para pria, semakin besar investasi yang ditaburkan atau yang disalurkan dalam pekerjaan Tuhan khususnya, maka semakin besar juga. Ada buah yang akan dihasilkan. Ada buah yang akan dinikmati, yang akan masuk ke dalam perbendaharaan demi perbendaharaan saudara-saudara sekalian. Apakah perbendaharaan kehidupan? Apakah perbendaharaan hikmat kita? Apakah perbendaharaan hati kita yang begitu peduli, bisa berempati dengan banyak orang? Ataupun juga perbendaharaan yang lain, materi, keuangan. Ya, tidak salah Tuhan memberkati setiap kita sekalian. Kalau saya ingat bagaimana Rasul Paulus juga mengingatkan kepada orang di Filipi, ya, pasal 4 di sana tentang pembelian jemaat. Pada waktu jemaat Filipi itu dibangun, ya, tidak ada seorang pun atau sedikit sekali yang peduli atau yang membantu dalam menunjang daripada pelayanan atau daripada misi Rasul Paulus. Tetapi seiring dengan bertambahnya kedewasaan kerohanian jemaat di Filipi pada waktu itu, kalau saya kutip di dalam Filipi pasal 4 ayat 17, di sana mengatakan, tetapi yang keutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jemaat Filipi berbuat sesuatu yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Mereka menginvestasikan hal-hal yang mereka miliki dalam pekerjaan Tuhan untuk menunjang pelayanan daripada Rasul Paulus. Tetapi kata Rasul Paulus, bukan pemberiannya
yang diperhatikan, tetapi buah yang mereka nikmati, buah yang diterima, yang dihasilkan dari pemberian itu, baik buah jiwa-jiwa, baik buah pekerjaan Tuhan yang makin meluas di kota Filipi, dan juga buah-buah berkat-berkat yang masuk ke dalam setiap mungkin ya perbendaharaan daripada orang-orang yang menabur. Jadi berkat Tuhan itu balance antara yang rohani dan yang jasmani. Saya selalu percaya akan hal ini. Bukan hanya yang rohani yang diberkati saja, tapi jasmani pun akan Allah limpahkan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, ya. Jadi ada buah yang dihasilkan. Jadi kalau kita mau mengenai prinsip ini, yang pertama prinsip bagaimana kita menjadi berkat, sekali lagi saya katakan, ada sesuatu yang diinvestasikan. Ada sesuatu yang kita tabur. Ada sesuatu yang keluar daripada kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan. Baik pemikiran kita, baik perhatian kita, mungkin pelayanan kita. Semua aspek kehidupan kita juga termasuk di dalamnya apa yang menjadi yang kita miliki pada saat ini. Ya, itu harus dapat diinvestasikan sehingga menjadi sebuah hasil, ya, sebuah benih yang akan menghasilkan, yaitu dari katakan yaitu buah-buah. Nah, prinsip peningkatan ini saya beri judul, bisa saya katakan adalah prinsip yang bersifat ordinary, bersifat biasa, ya, normal. Ya. Karena peningkatan masih kita dapat tangkap dengan logika kita masing-masing. Ya. Jadi peningkatan ini masih bersifat ordinary. Kemudian prinsip yang berikutnya, prinsip yang kedua yang ingin saya akan kembangkan, saya mau kutip ayat yang ke-7. Prinsip yang kedua dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, yaitu berbicara mengenai akan menuai. Saudara dan saya akan menuai bila menabur dengan motivasi yang benar. Ayat 7 mengatakan demikian, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan. Artinya ada motivasi yang diperhatikan oleh Rasul Paulus. Bagi seorang petani, kalau boleh saya katakan, bagi seorang petani, motivasi tidak penting, tidak berpengaruh akan apa yang dihasilkan. Dia menanam benih yang baik, oke, menanam di tanah yang baik, kemudian di waktu yang tepat, pasti akan menghasilkan hasil yang berlimpah. Sekalipun motivasinya mungkin tidak terpuji. Kalau petani mendapat keuntungan, mendapat hasil panen, mungkin untuk untuk perkara-perkara yang kesenangannya, bukan untuk kepentingan keluarga, ya. Motivasi di sini tidak penting. Tidak berpengaruh akan hasil yang akan diraih oleh seorang petani. Tetapi faktor-faktor tadi, faktor benih, faktor cuaca, dan faktor daripada tanah, itu yang mempengaruhi. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang Kristen, motivasi adalah sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Ini berbeda sekali. Kalau prinsip yang pertama saya katakan prinsip yang ordinary, tetapi prinsip yang kedua ini saya mau katakan prinsip yang bersifat tidak normal atau unusual, yang tidak umum. Kenapa? Karena Tuhan melihat motivasi. Ya, memberi dengan menurut kerelaan hati, bukan pemberiannya yang Tuhan lihat, tetapi nilai sang pemberi, kualitas pemberi itu akan mempengaruhi daripada value pemberiannya. Di sini letaknya. Perbedaannya semua ada titik perbedaan.
Jadi pemberian itu atau menjadi berkat itu berpulang atau berpusat kepada hati kita masing-masing. Berpulang kepada apa yang ditanamkan benih itu, yaitu firman Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga dia bisa bertumbuh, mempengaruhi daripada gaya hidup, mempengaruhi karakter, mempengaruhi pola pikir, sehingga akan menghasilkan pengaruh tindakan yang baik. Jadi motivasi dalam memberi atau menjadi berkat, ya, ini sangat penting sekali. Sekali lagi, pemberian itu harus datang dari hati. Karena inilah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan bagaimana ketika waktu Tuhan Yesus duduk di dekat peti persembahan, berdiri sana, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang membawa korban persembahan. Ada orang yang membawa korban dengan begitu banyak. Tapi ada seorang perempuan janda miskin yang memberi hanya sedikit sekali. Maka dia panggil murid-muridnya. Ayo datang sini. Lihat. Jadi Tuhan tidak melihat daripada nilai, ya, daripada pemberian sekali lagi. Tetapi hati, nilai hati kita. Oh, ini luar biasa. Sekali lagi, hati yang dikuduskan, kemudian digerakkan oleh Roh Tuhan untuk kita bisa menyalurkan berkat, ya, berbuat sesuatu, maka saya percaya pemberian itu, berkat tersebut akan bernilai, akan berdampak dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini cara Tuhan. Ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang demikian. Saya kutip lagi Amsal pasal 22 ayat yang ke-9 yang mengatakan orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan sinis. Orang yang baik hati akan diberkati. Bukan orang yang memberi banyak, bukan orang yang memberi berlimpah yang diberkati. Lihat, orang yang baik hatinya akan diberkati. Inilah yang saya katakan tadi. Ada prinsip tujuan, prinsip motivasi yang bersifat unusual, keadaan yang kurang atau yang tidak seperti biasanya, yaitu hati-hati. Prinsip yang kedua inilah yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya, para bapak-bapak, para pria-pria, kita mau menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini yang sulit hari-hari ini, ya, kita mulai dengan hati. Saya percaya kita semua masing-masing punya kepedulian. Kalau saya perhatikan dalam ada satu grup WhatsApp para hamba-hamba Tuhan atau pendeta, di sana ada seorang hamba Tuhan yang selalu dia memposting gambar-gambar bagaimana dia pergi ke tempat-tempat, artinya ke tempat orang-orang susah, dia menyalurkan berkat sembako di pinggir sungai. Oh, selalu itu yang diposting. Saya katakan hamba Tuhan di Surabaya ini, wah, luar biasa ini, ya, luar biasa. Ya, sekalipun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi postingannya selalu saya perhatikan dia selalu membagi-bagikan berkat. Luar biasa ini. Nah, kenapa dari kita? Ya, bukan artinya saudara tidak melakukan, tidak. Tapi saya percaya dari bagian kita masing-masing. Ayo, ada kesempatan untuk kita mengembangkan bagaimana iman yang sejati itu, yaitu iman yang melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, jadi pemberian dari hati dan motivasi hati itu yang akan menyenangkan daripada hati Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, prinsip yang ketiga. Kalau tadi yang pertama adalah prinsip yang pertama, saya mau katakan prinsip peningkatan atau ordinary. Prinsip yang kedua yaitu prinsip tujuan unusual, dan sekarang prinsip yang ketiga ini yang berbicara mengenai menuai sementara, ya,
Saudara menuai sementara sedang menabur. Jadi sementara kita sedang menabur, kita juga akan menuai. Inilah yang disebut, saya katakan, extraordinary. Bukan sesuatu hal yang mudah dan yang make sense menurut logika manusia. Tidak make sense ini. Kalau manusia, sudah jelas tadi saya mau katakan. Apabila seorang petani menabur, ya, apabila seorang petani menabur, maka dia akan menunggu dulu sampai hasil panennya. Tetapi bagi orang percaya tidak demikian. Ya, dia akan memberi pemberian lebih dahulu yang harus kita nikmati dan harus kita sadari sudah ada pemberian, sudah ada sesuatu yang baik yang Allah telah limpahkan bagi orang-orang percaya. Mari kita temukan itu. Yang pertama adalah, saudara dan saya, mari sadari kita sudah menikmati kasih karunia Allah yang berlimpah. Menikmati kasih karunia Allah yang berlimpah. Ya, ayat yang ke-8 mengatakan bagi kita sekalian, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Belum berbuat sesuatu, tapi lihat Allah telah melimpahkan segala kasih karunia. Segala kasih karunia Allah telah limpahkan. Luar biasa. Kalau saya catat di dalam Roma juga ada mencatat di sana bagaimana ada 7 karunia yang diberikan bagi orang-orang percaya. Ya, karunia-karunia diberikan. Ada 7 kasih karunia diberikan. Salah satu kasih karunia adalah kasih karunia untuk memberi. Nah, inilah diberi kesanggupan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, sehingga menjadi berkecukupan. Kecukupan itulah sudah ada berkat di situ. Sudah ada berkat kecukupan. Di dalam kecukupan di sini berbicara mengenai saudara dan saya, kita punya sumber, ya, punya sumber. Mari para bapak-bapak, para pria-pria, kita belajar mensyukuri, menikmati apa yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita masing-masing. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia Allah yang melimpah. Rasa syukur di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Banyak saudara-saudara kita kesehatan, rumah sakit, ada 15 lebih saya telepon, semua menjawab penuh, full, tidak ada ruang perawatan. Ada jemaat kami suami istri, dia sudah 1 kali 24 jam ada di ruang IGD karena tidak bisa dapat ruang perawatan, karena memang harus dirawat. Tapi dia sudah berdoa, bertelepon saya, Pak Gembala, saya dari tadi pagi subuh saya sudah ada di ruang IGD. Sampai malam hari ini tidak ada tempat katanya. Saya katakan bertahan di situ. Tetap kau bertahan. Ya. Tapi puji Tuhan. Tadi pagi dini hari jam 3 ada salah satu rumah sakit di Jakarta yang ada lowong untuk 2 tempat tidur karena suami istri. Saya katakan puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Saya katakan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu. Maka daripada itu para pria-pria, kalau sampai malam hari ini kita masih bisa ibadah lewat Zoom ini adalah rasa syukur yang sangat-sangat melimpah harus keluar dari dalam kehidupan kita masing-masing.
kita dibatasi ruang gerak kita di rumah saja. Ya, dengan keadaan-keadaan yang kita lihat, dengan keadaan yang kita nikmati. Tapi justru disinilah letaknya pada saat ini. Bagaimana kita belajar tahan. Belajar melihat akan setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan. Kita bersyukur masih sehat. Saya bersyukur sehat hari ini. Kalaupun minggu lalu pernah mengalami juga isolasi mandiri. Nah, inilah isolasi mandiri. 10 hari saya mesti isolasi mandiri lagi. Tapi ini bukan merupakan sebuah hal yang menakutkan. Tidak. Saya mau katakan, puji Tuhan. Tuhan saya suruh istirahat dulu. Puji Tuhan. Isolasi mandiri. Ya, tidak apa-apa. Hari ini sudah sehat kembali. Nah, betapa luar biasanya Tuhan. Saya mau katakan betapa luar biasanya Tuhan. Bayangkan Bapak, 2 kali vaksin sudah vaksin. Lansia 2 kali vaksin sudah vaksin. Toh masih bisa kena juga. Nah, inilah. Jadi tidak ada tempat yang aman. Mau vaksin apapun tidak ada tempat yang aman dalam dunia ini. Aman kita berlindung kepada Tuhan. Ya, saya katakan sama istri saya mau isolasi mandiri di hotelnya, di hotel yang berbintang. Ya, santai saya di hotel berbintang 10 hari. Mantap. Berkat Tuhan, jemaat kirim makan. Wow, luar biasa. Nah, puji Tuhan. Tapi hari ini melayani lagi, harus melayani Tuhan terus. Ya, kunjungan harus kunjungan lagi. Jemaat yang sakit. Wah, luar biasa Tuhan. Ya, itulah. Jadi kita menikmati kasih karunia Allah. Kondisi apapun mari kita nikmati. Yang kedua, ayat 10. Di sana Tuhan ingin mengajarkan bagi kita, jadi menuai pada saat kita menabur. Ya, pada saat kita menuai juga kita akan menabur. Menuai pada saat menabur. Kenapa? Karena Tuhan telah menyiapkan, Tuhan telah menyediakan, yaitu benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Nah ini ayat 10, saya tidak bisa perlu baca di sana. Dikatakan Tuhan menyediakan roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Namun seringkali kita tidak bisa melihat, mendeteksi, ya, memilah mana roti, mana benih. Nah, kadang-kadang benih dimakan juga, sehingga mengalami hal-hal yang kesulitan dalam hidup ini. Tuhan mau kita hidup bijak. Ya. Untuk apa? Benih ditabur, roti dimakan. Artinya ada waktu kita menabur, tetap kita makan roti sampai kenyang. Ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Bagaimana mungkin kita baru menabur bisa menuai? Oh, Tuhan sanggup sediakan. Ada 2 jenis berkat yang disediakan. Berkat roti dan juga berkat benih. Jadi ada roti rohani, ada juga roti materi untuk dimakan. Lihat, roti materi, roti rohani itu untuk dimakan. Ada benih rohani, ada benih materi untuk ditabur. Jadi 2 unsur ini tidak boleh digabung. 2 unsur ini tidak boleh salah untuk memilah atau untuk menempatkan. Jadi ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Ya, ada materi untuk dimakan dan ada juga materi untuk ditabur. Ini bagian yang kedua. Ini yang Tuhan maksudkan bagi kita sekalian dalam ayat yang ke-10. Dan yang terakhir, sementara saudara kita menabur, kita akan diperkaya dan memperkaya daripada bagi sesama kita orang-orang percaya. Ya, sementara menabur, kita akan diperkaya terus dan kita juga akan memperkaya orang-orang yang saudara dan saya perhatikan, yang kita pedulikan, supaya di dalamnya mereka juga dapat menikmati segala kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan sampaikan dan Tuhan berikan juga bagi setiap orang percaya. Saya mau kutip, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, sementara kita menabur, sementara saudara menjadi berkat, ya, maka kita akan diperkaya dengan kekayaan yang Tuhan berikan juga bagi sesama kita sebagai orang-orang percaya.
Inilah pengajaran atau prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Rasul Paulus. Ya, kalau seorang petani, sekali lagi saya mau katakan tadi, dia menuai keuntungan, maka dia harus menunggu. Ya, kalau dia mau menuai, dia harus tunggu waktunya pada waktu musim memanen. Tapi bagi orang percaya yang termotivasi oleh karena kasih karunia, maka dia akan menuai pengayaan berkat, pengayaan pribadinya dalam kehidupan, dalam karakternya, dan dalam pengayaan yang menguntungkan bagi orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan singkat ini juga boleh menjadikan kita sekalian 3 prinsip ini tidak boleh kita lupakan, yaitu tadi prinsip tujuan, prinsip peningkatan, prinsip tujuan, dan prinsip yang langsung yang bersifat extraordinary ini akan dapat terwujud manakala kita terima kasih hambamu, tidak ada apa-apa atas itulah. Atau gaya hidup menjadi berkat, sehingga kami juga Tuhan menikmati, mencicipi setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati Tuhan AMC Bandung Tuhan, berkati hamba-hambamu Tuhan, yang hari ini juga bersekutu, Tuhan menolong kami sekalian. Sehat-sehat dipelihara Tuhan Yesus, jadi kesaksian bagi kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Salam puji Tuhan ya atas berkatnya yang Bapak Pendeta Marga Wijaya sampaikan. Kita itu merasa diberkati ya. Dan kalau kita diberkati tadi di firman Tuhan, kita itu harus menjadi berkat ya. Mungkin sebentar nanti ada sesi tanya jawab sambil mempersiapkan yang mau bertanya tentang menjadi berkat dan diberkati. Ini bukan diberkati dulu ya, menjadi berkat dan diberkati. Nah, ini yang kebalikannya. Mungkin nanti ada yang bertanya sambil menunggu, barangkali ada pujian ya untuk mempersiapkan pemarga atau yang dari pria-pria untuk menjawab pertanyaan ya. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom orang yang diberkati Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online di rumah. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara semua, kami mengundang saudara boleh bangkit berdiri dimanapun saudara beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kita mau persembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Siapa yang rindu hidupnya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari sepakat satu suara nyatakan. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah perjanjian berkat Abraham. Kau nyatakan bagi setiap kami, anak Abraham secara rohani. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Sakitku disembuhkan untuk melayani Engkau Tuhan. Yang sepakat mari berikan sorak-sorai yang terbaik. Kami mau hidup menjadi berkat Tuhan. Mari gereja Tuhan nyatakan. Diberkati untuk. Mari lebih nyaring. Itulah
perjanjian. Amin. Kau nyatakan bagi setiap kami. Bersama-sama. Dan kini telah kau berikan berkat yang jauh terlebih besar. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Yes. Hidupku kami diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Sakitku disembuhkan untuk melayani berkat. Aku diberkati. Mari terima berkat Tuhan. Untuk menjadi berkat. Hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Sakitku disembuhkan untuk melayani Engkau Tuhan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Sakitku disembuhkan untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang mau hidup menjadi berkat, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kita serahkan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya, pujian mengatakan aku diberkati untuk menjadi berkat ya. Kita bangun untuk gaya hidup yang menjadi berkat ya. Barangkali dari kaum prianya Allah ada yang mau bertanya atau membagi berkat nih. Ada mau bertanya silakan. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak Beno. Selamat malam Bapak Pendeta Marga. Ya, selamat malam Pak Beno. Puji Tuhan. Ya, sehat-sehat Pak. Puji Tuhan Pak. Senang bertemu lagi nih. Dan Indonesia tidak baik-baik saja nih Pak Marga. Iya Pak. Hati Tapi kita Pak. Bapak Pendeta Marga ini menjadi berkat malam hari ini buat saya juga. Saya pasti buat rekan-rekan di AMC Pak. Menjadi berkat dan diberkati itu identik dengan terima kasih ya Pak, mungkin gitu Pak. Terima kasih itu sama atau enggak Pak? Itu akan menjadi berkat atau diberkati. Iya. Lalu yang Terima kita kasih ya. Pak, yang kedua yang saya mau tanyakan itu tadi saya menyimak semua apa yang Pak Pendeta. Yang saya harus tanyakan di sini di 2 Korintus 9 ayat 6 Pak. Jadi orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga ya Pak. Nah, yang saya akan tanyakan ini apa batasan pengertian dari sedikit juga dan banyak juga, batasannya bagaimana itu Pak pengertiannya? Gitu ya. Mungkin begitu dulu Pak pertanyaan dari saya. Siap Pak. Tuhan berkati Pak. Terima kasih Pak Beno. Ya, terima kasih Pak. Sungguh luar biasa. Pertanyaan Bapak ini ya artinya membuka wawasan kita Pak ya. Yang pertama tadi menjadi berkat dan diberkati apakah sama dengan terima kasih gitu ya Pak ya. Kalau secara analoginya, secara harafiahnya terima kasih artinya ketika kita sudah menerima kemudian kita mengucapkan terima kasih itu artinya
menerima akan pemberian tersebut ya Pak ya. Ini adalah sebuah etika dalam kehidupan ini, betul. Tetapi apakah kita setelah kita menerima ini kemudian kita juga menyalurkan? Nah, ini akan menjadi hal yang tersendiri dalam setiap pribadi kita masing-masing, bukan? Kalau saya terima sesuatu daripada Pak Beno, saya katakan, Pak Beno terima kasih atas perhatiannya, atas berkatnya. Namun apakah saya juga menyalurkan? Apakah saya gunakan seluruhnya? Nah, ini persoalan bagi yang menerima. Itu satu persoalan gitu ya Pak ya. Jadi terima kasih ini adalah merupakan etika kepada orang yang memberi. Sebagaimana kita terima kasih sama Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau dalam konteks ini, yaitu bagaimana tadi katakan kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Ini adalah merupakan hukum alam Pak, memang Pak. Adalah hukum alam. Kalau kita menabur benihnya sedikit, ya pasti kita akan menuainya juga sedikit. Makin luas daripada investasi kita, itu kan hukum orang usaha, bisnis kan sedemikiannya. Maka juga kita percaya kita akan bisa menuai atau bisa menghasilkan revenue, keuntungan yang lebih besar pastinya. Di sini hukum tabur tuainya tuh di sini Pak. Ya, hukum tabur tuai yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka saya katakan tadi ini adalah hal yang umum, hal yang normal Pak. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Konsekuensi seperti itu. Tetapi bagaimana kalau Tuhan mau katakan, kita ini kan dibalik ini, judulnya dibalik tadi kan, konteks firman Tuhan dibalik. Bukan diberkati menjadi berkat. Kalau Abraham kan diberkati dulu baru menjadi berkat. Pujian tadi juga kan, kamu diberkati, kamu kita jadi berkat. Tapi hari ini judulnya adalah menjadi berkat dan diberkati. Diberkati, ya. Ya, kita harus menjadi berkat dulu. Nah itu, baru kita diberkati. Nah, itulah. Jadi bagaimana kita bisa menjadi berkat? Jalan satu-satunya adalah kita harus terintegrasi dengan Kristus. Baru kita bisa menjadi berkat di situ. Karena kita sudah menerima berkat yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan setiap definisi-definisi yang ada di dalam dunia ini. Yaitu berkat apa? Berkat keselamatan itu dan kasih karunia Allah itulah yang tidak ternilai berkat. Sehingga kita bisa melakukan menjadi berkat dan sesuatu. Kira-kira di situ Pak Beno yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak Pendeta Marga atas jawabannya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati Pak. Mohon maaf Pak kalau kurang jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, masih ada yang lain yang masih mau bertanya? Masih ada waktu. Silakan mau yang bertanya. Masih ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? pada paham semua barangkali ya. Tapi saya ingin sedikit bertanya ya Pak Marga ya. Biasanya kita sudah diberkati nih. Kita diberkati kan itu ada kewajiban kita ya mengembalikan persepuluhan ya Pak Marga ya. Nah ketika kita mengembalikan perpuluhan, kita udah nih mengembalikan perpuluhan. Nah ketika di tengah perjalanan perjalanan ke bulan, kita ada berkat lagi nih. Berkatnya itu berkat perpuluhan, tapi kita nggak jadi perpuluhan, diberikan sebagai berkat tatanan. Itu boleh atau enggak gitu? Jadi berkatnya sama berkat gitu. Kadang-kadang orang berpikir sama berkatnya di perpuluhan sama kayak ini sama gitu. Nah ini bagaimana ini penilaiannya gitu Pak Marga ya? Ya. Itu aja Pak. Ya itu aja Pak. Ya. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih. Luar biasa ini. Ya, ini adalah pertanyaan yang klasik sebetulnya memang Pak. Kayak yang klasik yang banyak yang diperbincangkan oleh jemaat Tuhan. Ya, mengembalikan milik Tuhan itu adalah merupakan kebajikan. Kebajikan bagi kita, orang percaya, di mana firman Allah juga mengajarkan terus dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru dalam hal ini. Jadi kalau yang namanya persembahan persepuluhan itu sudah merupakan hal yang basic
yang wajib untuk kita bawa. Karena contohnya begitu panjang, ya, begitu panjang. Dari perjalanannya sampai perjanjian lama itu begitu panjang sampai perjanjian baru. Kalaupun ada orang-orang Kristen sekarang artinya mengatakan, oh perjanjian baru tidak dikemukakan oleh Tuhan Yesus, tidak mengajarkan. Apa masih perlu Tuhan Yesus masih mengajarkan lagi? Bahkan dikatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi daripada hukum Taurat. Berarti isi hukum Taurat itu digenapi oleh Kristus. Nah, jadi tidak ada masalah dengan hukum Taurat itu. Maka daripada itu mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan itu adalah merupakan kebajikan bagi kita setiap orang percaya. Nah, oke. Kemudian supaya dikatakan supaya ada makanan di rumah Tuhan kan, di rumahmu dan di rumah Tuhan ada makanan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah kalau di tengah perjalanan ada berkat lagi. Nah, ini kan. Nah, inilah yang luar ini buahnya ini loh. Ini buah. Ya. Kadang-kadang manusia hanya memprediksi, oh gaji saya sebulan sekian, ya, sebulan 1 juta, maka perpuluhan saya 100.000. 900.000 ini mana cukup dalam sebulan. Seolah-olah sudah berpikir di awal itu. Tapi dia tidak tahu, belum dijalani perjalanan dari hari pertama sampai hari ke-30, Tuhan sanggup untuk melimpahkan berkat-berkat yang lain. Nah, berkat-berkat ini adalah merupakan buah yang dapat kita nikmati. Sehingga hal ini juga harus, kalau kita tergerak atau kita memiliki sebuah kepedulian, mari kita sebagai ucapan syukur. Maka firman Allah juga mengajarkan ada persembahan-persembahan ucapan syukur, ada persembahan-persembahan artinya korban syukur dan lain sebagainya. Nah, ini boleh kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah kita bawa untuk korban diakonia atau korban untuk misi, itu boleh. Ya, kita rasa syukur kita nih, rumah tangga kita diberkati Tuhan, keluarga sehat-sehat, bukan hanya perpuluhan, sekarang 10% lagi. Puji Tuhan. Ya, saya mau postingan ini untuk untuk dana misi, untuk dana diakonia, boleh itu. Nah, jadi semua segala yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, mungkin kita salurkan kepada apa? Kepada artinya institusi gereja yang akan mengalokasikan atau yang akan mendistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Kadang-kadang kalau kita mau membantu atau menolong langsung kepada seseorang, mungkin bisa menimbulkan, karena rawan sekali di sini antara kepentingan pribadi atau kepentingan nama kita, apakah bagi Tuhan ya ini. Kalau kita takut mencuri kemuliaan Tuhan, ayo kita salurkan saja kepada misi-misi yang lain. Kalaupun Tuhan izinkan kita memberkati hand to hand kepada orang lain, tapi kita katakan ini berkat Tuhan, ya. Kita tidak mengharapkan mereka juga atau mengembalikan atau membalas apa yang telah kita lakukan. Ini cara Tuhan untuk kita diberkati Tuhan. Kalau kita melepaskan sesuatu dengan sukacita, memberikan sukacita, firman Tuhan katakan, maka kita akan diberikan kelimpahan lagi. Kira-kira begitu, Pak Gunawan. Kira-kira menurut saya. Iya, makasih Pak Marja ya. Kadang-kadang kita tuh mau memberi gitu ya, setelah bulan mau memberi takutnya disangka waduh sok pamer atau gitu. Nah, terima kasih nih, berarti kita sebagai korban tatanan atau korban yang lain itu ya Pak Marja ya. Jadi ya kita syukurlah gitu, masih ini ada yang lainnya. Ya kita tinggal belajar untuk memberi juga selebih dari perpuluhan itu ya Pak Marga ya. Iya. Kan di gereja-gereja juga kan ada barangkali yang lain ada posting dananya kan, posting diakonia, posting misi, posting korban apa, itu kita lewat situ juga boleh. Itu baik sekali. Iya. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta Marga. Barangkali yang lain ada pertanyaan lagi? Boleh. Pertanyaan lagi ya. Boleh saya ngasih masukan? Ya. Mungkin ini mungkin sedikit berbeda dengan Pak Marga, tapi mohon dikoreksi juga oleh Pak Gem Daniel. Jadi kalau menurut saya, walaupun misalkan di tengah perjalanan dapat bonus dari Tuhan, itu seharusnya tetap masuk perpuluhan. Nah, untuk diakonia itu di luar dari perpuluhan. Ya, jadi perpuluhan sih wajib. Jadi berapapun pendapatan yang kita terima dari Tuhan, mau bonus 2-3 kali, tetap itu harus dikembalikan kepada Tuhan, masuk ke ke kotak persepuluhan. Sedangkan
bila mana untuk diakonia itu di luar dari perpuluhan. Ya, jadi misalkan untuk diakonia untuk pembangunan gereja, untuk ada yang berkekurangan jemaat, ada yang sakit, nah itu di luar daripada perpuluhan. Nah mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Isman ya penjelasannya. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya atau gimana Bro Andreas atau Bro Haiki? Kayaknya udah mengerti ya semuanya. Kalau nggak ada, nanti saya kembalikan kepada Bro Haiki. Barangkali ada pengumuman yang buat kita pantau untuk seminggu ke depan ya. Silakan Bro Haiki. Amin, puji Tuhan. Makasih Bro Gunawan buat moderatornya. Makasih juga Pendeta Marga. Makasih banyak buat kebenaran firman Tuhannya. Saya merasa diberkati sekali Pak malam hari ini. Tema bulan Juli ini adalah tentang kehambaan dan kemarin tentang korban, dan malam hari ini kita harus menjadi berkat dulu baru kita akan diberkati. Biasanya orang diberkati dulu menjadi berkat, tapi malam hari ini kita belajar untuk menjadi berkat dan saya percaya pasti akan diberkati. Amin, puji Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan saya juga menjadi panggilan hidup orang percaya adalah untuk menjadi berkat, adalah salah satu bukti iman kita yang sejati. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Menjadi penyalur berkat adalah gaya hidup orang yang percaya, yang mengerti kasih dan dapat mendapatkan kasih karunia. Ada 3 prinsip ya, yang tadi Pemarga katakan bahwa prinsip itu adalah prinsip peningkatan. Apa yang kita tuai sebanding dengan apa yang kita tabur, ada buah yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah tujuannya adalah akan menuai. Bila kita menabur dengan motivasi benar, maka akan mendapatkan sukacita dan menjadi kerelaan hati buat kita untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga adalah prinsip yang langsung ya, ketika kita menuai sementara sedang menabur, itu adalah yang luar biasa, menikmati kasih karunia Allah yang melimpah, menuai saat menabur, benih ditabur adalah roti yang dimakan, sementara kita menabur, kita akan dipercaya dan mempercaya sesama. Itu adalah kemurahan hati kita, untuk kita tetap menjadi berkat untuk kehidupan kita orang-orang yang percaya. Amin, puji Tuhan. Pemarga, sekali lagi buat kebenaran firman Tuhannya. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman AMC Kota Bandung, AMC di luar Bandung, teman-teman ACC juga banyak teman yang di luar juga ya, kayak di Batu Penjuru GPPS juga itu adalah teman-teman kita. Makasih sudah bergabung dalam Zoom AMC malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Setiap pagi, Senin sampai Sabtu, kita ada doa pagi. Jam 5 pagi sampai jam 6 pagi via Zoom. Di Zoom yang sama, saya juga mengundang pria-prianya Tuhan untuk bisa bergabung di doa pagi ini, karena melalui doa pagi ini kita banyak mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa ketika kita belajar untuk datang dulu kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apapun juga kita datang kepada Tuhan, dan kita akan menjalani hari-hari ke depan itu sungguh luar biasa. Ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan, dan ada mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan atas hidup kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak-Bapak bisa bergabung dalam Zoom yang sama. Ibadah raya hari Minggu masih melalui Zoom, diadakan secara online jam 8 sampai jam 9.30. Tiap hari Minggunya cuma 1 kali ibadah, diadakan secara Zoom. Saya juga mengundang Bapak-Bapak untuk tetap setia beribadah di hari Minggu secara online. Selanjutnya adalah minggu depan. Minggu depan dengan tema masih tentang kehambaan, yaitu rindu melayani.
ini adalah tema yang luar biasa. Panitia MC sudah menyediakan, yaitu buat pembicaranya adalah Bapak Pendeta Daniel Wiliardi, Bapak Gembala kita, untuk membagikan berkat minggu depan tentang kehambaan, yaitu rindu melayani. Kebaktiannya sama seperti malam hari ini, jam 7:30 malam. Saya undang juga untuk tetap setia pada teman-teman, tetap untuk datang beribadah melalui via Zoom. Saya percaya ada berkat-berkat yang lebih lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya adalah persembahan kolekte untuk KSAMC. Saya juga untuk supaya teman-teman AMC ikut juga mensupport untuk kelancaran via Zoom AMC ini, pada rekening persembahan AMC nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Utama. Pada saat transfer mohon ditulis keterangan dengan format kolekte spasi nama. Itu adalah persembahan kolekte. Selanjutnya adalah Zoom ini direkam dan ditayangkan di channel YouTube AMC Bandung. Buat teman-teman yang belum sempat untuk ikut dalam Zoom kebaktian ini, boleh disampaikan kepada teman-teman untuk bisa melihat di YouTube channel AMC Bandung. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, makasih Pak Marga buat kebenaran firman Tuhannya. Saya berdoa dimanapun Pak Marga berada, menjadikan saluran berkat untuk semua. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gunawan lagi. Terima kasih Bro Eki untuk pengumumannya, dan kita menyimak ya dari pengumuman itu untuk minggu depan kita bisa kembali ya berbakti lagi. Kita walaupun Zoom, tapi saya percaya hadirat Tuhan tuh ada kita di hadapan kita ya. Nah, saya nanti untuk doa penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala kita, Bapak Daniel Wiliardi. Silakan Pak Daniel. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Marga. Ya, luar biasa malam hari ini kita sudah diberkati para pria-prianya Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang boleh jadi berkat malam hari ini buat saya. Motivasi kita penting, saudara ya, dalam hal memberkati. Saya serahkan Pak ke Bapak Gembala ya. Maaf nih sinyalnya, aduh terputus-putus. Silakan Pak Gembala. Ya, bagaimana suara saya terdengar? Jelas? Jelas. Ya, oke. Makasih hambanya Pak Marga. Ya, sungguh kita diberkati para pria-prianya Tuhan malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, sangat penting sekali tadi adalah motivasi kita ketika memberi. Ya. Jangan sampai kita memberkati punya motivasi apa, dagang, saudara ya, motivasi gambling. Ya, ketika kita beri pasti kita dapat. Saya percaya berkat itu menjadi bagian kita semua. Ya, ketika di saat-saat seperti ini justru ya kita perlu untuk belajar memberkati. Dan puji Tuhan, ya saya melihat di jemaat kita juga, tadi saya tanya kepada hambanya Pak Marga, di jemaatnya banyak yang terpapar. Ya ada berapa? 30 keluarga lebih ya, Pak Marga? Kalau kakaknya 15-an, Pak. 15-an. Iya. Tapi jiwanya bisa sampai 30 lebih, Pak. Ya. Nah, tapi di tengah-tengah pandemi seperti ini tetap bisa jadi berkat. Di tempat kita juga ada banyak. Dan saya tanya juga di beberapa gereja, setiap jemaatnya banyak. Tapi justru di saat-saat seperti ini, ya bagaimana hati kita, bagaimana kasih kita untuk terus di saat yang satu kesempatan, justru seperti Ishak ketika ada di Gerar dalam Keluaran pasal 26, Kejadian 26. Justru di saat-saat musim kering, dia menabur, dan dia mendapatkan 100 kali lipat. Saya percaya bukan soal 100 kali lipatnya, soal balasannya, tapi motivasi kita memberi itu adalah berkat yang luar biasa.
Ya, saya percaya setiap berkat-berkat yang kita terima, apapun saudara yang berupa materi, perlu kita tadi apa yang dikatakan, disampaikan juga dikonfirmasi oleh hambanya Pak Marga, perlu kita mengembalikan milik Tuhan itu. Ya, setiap berkat Tuhan, apapun, ya kita perlu mengembalikannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa. Saya mohon nanti hambanya Pak Manurung untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam ini. Pria-prianya Tuhan. Pria-prianya yang diberkati Tuhan. Pria AMC Tuhan. Diberkati, menjadi berkat dan diberkati di mana saja. Apapun posisi, apapun pekerjaan, dimanapun kami melayani. Tuhan nyatakan kami menjadi berkat. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan oleh hamba-Mu, Pendeta Marga. Berkati dalam nama Yesus. Kami tetap berdoa Tuhan. Di musim PPKM darurat ini, biarlah semua umat-Mu tetap tertutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Bapak. Yang terindikasi kena virus corona, kami berdoa. Ada mujizat kesembuhan. Ada kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Pendeta Fritz Ponataba yang saat ini masih dirawat Tuhan. Biarlah Tuhan jamah dan lawat di dalam nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan. GPPS se-Indonesia, GPPS se-Jawa Barat tetap terpelihara, iman, percaya, dan saling menopang, saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, di dalam musim ini kami dituntut Tuhan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, jikalau kami bisa bertemu di dalam Zoom, kami tahu semua anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami juga pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berbuah menjadi bagian kami. Jika sebentar kami berpisah, kasih-Mu tetap menaungi, melingkupi kami. Dan pertemukan kami Tuhan di momen-momen berikutnya dengan penuh berkat yang diberkati, juga penuh kesaksian. Pendeta Marga juga diberkati dengan luar biasa. Amen. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi berkat anugerah Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, keberhasilan, keberuntungan, kelak beranak cucu, juga keselamatan dari Yesus Kristus, tetap persekutuan dalam Roh-Nya Kudus. Itulah yang menyertai kita. Pria-prianya Tuhan, pria-prianya AMC, hari ini besok, sampai di surga kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi hambanya Pak Marga, terima kasih. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih.